Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, kembali lagi ke Diksi Diskusi Inspirasi. Ya. Spesial di bulan Ramadan. Alhamdulillah siang hari ini telah hadir di studio kita, studio podcast Masjid Al Mujahidin. Alhamdulillah guru kita sudah hadir, Al Ustadz Habibi Ahmad Soleh Firdaus Habibi. Telah hadir di tengah-tengah kita yang akan memberikan tentunya insight, wawasan yang tentunya bermanfaat untuk kita semua. Kebetulan bahasan kita sangat amat seru pada siang hari ini, insya Allah. Bahas apa kita, Bang Bobi? Kita akan bahas dakwah di zaman ini ya. Iya. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabar saya lebih baik Lebih daripada kabar kalian semua. Ya, alhamdulillah, semoga guru kita diberikan kesehatan terus dan keberkahan dalam hidupnya. Amin. ya rabbal alamin. Sama-sama. Ya Ustadz, pada siang hari ini kita akan bahas terkait dengan dakwah yang mencerahkan, bukan menghakimi. Nah, seringkali itu di sosial media ya, kadang kita melihat sesuatu itu hanya dari sudut pandang pribadi saja, tidak melihat kondisi orang yang melihat dari konten-konten, terutama dakwah-dakwah digital ya, lewat konten. Karena kan itu seringkali dari satu sudut pandang, dan seringkali yang membaca tuh kadang ngerasa nih orang posting sesuatu niat menasehati kok kayak nggak empati begitu ya. Nah, fenomena dakwah seperti itu kira-kira bagaimana Ustadz melihat dakwah hari ini, terutama dakwah digital ya? Ya sebenarnya secara isi ya konten itu dakwah baik secara dakwah yang biasa maupun dakwah yang melalui medsos, ya dia secara konten sebetulnya sama saja, pakemnya, aturannya, batasan-batasannya. Jadi kalau ada sejumlah dai yang di dalam dakwahnya itu agak menghakimi atau kurang, dalam pembahasan dakwah itu kurang hikmah, itu sebenarnya kalau kita belajar dari urutan turunnya surat Al-Quran, itu ada hikmah, ada kebijaksanaan yang bisa kita tangkap tentang bagaimana seharusnya orang berdakwah itu. Di kalau urut-urutannya nih, kalau surat yang pertama turun kan Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi seharusnya kompetensi pertama yang harus dimiliki seorang dai adalah literasi yang cukup membaca. Yang dia membaca itu bukan sembarang membaca, akan tapi bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia membaca didahului, dibersamai, dan diakhiri untuk bersama-sama dengan Tuhannya yang telah menciptakannya. Jadi semakin dia membaca, dia semakin sadar tentang Tuhannya dan tentang dirinya, bahwa dirinya adalah ciptaan dan Tuhannya adalah penciptanya. Dia khalaqal insana min 'alaq. Bahkan dengan membaca itu dia semakin sadar bahwa dia itu sejatinya bukan apa-apa. Dia hanyalah sesuatu yang diciptakan dari alaq, yang secara material boleh jadi dia, kalau kita keliling kampung untuk menjual benda tersebut, belum tentu ada orang yang mau beli. Jadi sehina, serendah, senilai itulah dirinya pada mulanya. Jadi orang yang membaca dengan pembacaan Iqra itu harusnya semakin membaca, semakin menunduk, semakin sadar dirinya, semakin sadar Tuhannya, semakin sadar dia tercipta dari apa, sehingga dengan itu dia tidak mungkin menjadi besar, merasa besar, kemudian yang menganggap yang lain dianggap kecil, merasa sudah pasti benar, sementara yang lain dia sudah pastikan salah. Jadi itu proses pembacanya berarti ada yang keliru tuh kalau begitu. Kemudian jangan lupa membaca itu dalam beberapa sudut pandang atau dari sudut pandang tertentu. Membaca itu bukan tanda pinter, justru membaca itu
berarti bodoh. Jadi kalau di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat atau para orang Arab di ketika itu, dia memang pada tradisi mereka itu tidak ada tradisi menulis dan membaca. Karena membaca dan menulis dalam pandangan mereka itu salah satu bentuk kebodohan. Jadi orang tuh kalau dia pinter, dia nggak perlu menulis, dia tidak perlu membaca. Sehingga kalau ada orang membaca dan menulis, itu tanda bahwa dia memiliki kelemahan akal. Jadi orang Arab ketika itu untuk keseluruhan kebutuhan dirinya, untuk hidup dengan medan kehidupan dia, semuanya sudah ada di dalam kepalanya. Jadi tidak perlu membaca. Ya sebenarnya dalam tradisi kita juga ada, di mana orang membaca itu kita anggap bodoh. Ada orang membaca kita anggap tolol gitu ya. Meskipun kan secara umum untuk pinter orang harus membaca gitu kan, bahkan ada program pemberantasan buta huruf. Tetapi kalau ada seseorang kita suruh menyampaikan visi misi, lalu dia sampaikan visi misinya dengan membaca. Lalu ada pembandingnya, di mana seseorang menyampaikan visi misi tanpa membaca. Kita simpulkan mana yang lebih pinter? Yang tanpa membaca gitu kan. Ada orang bisa presentasi, bisa ceramah dengan file PPT. Kemudian ketika listrik mati dan layar mati, akhirnya dia mandek, tidak bisa meneruskan isi ceramahnya, bingung kan dia. Ya itu berarti membaca dalam konteks tersebut. Berarti dia lebih bodoh daripada yang tidak membaca. Bahkan kalau contoh sederhananya ada anak disuruh belanja di warung. Disuruh belanja 10 item. Kalau dia bisa mengingatnya tanpa mencatat, yaitu dia berarti kita anggap pinter, memiliki kemampuan. Tapi kalau dia untuk ingat apa yang kita suruh beli 10 item itu mesti ditulis, itu berarti dia ada kelemahan. Jadi kadang ada orang membaca itu menjadi pintar, bahkan dia menjadi semakin pintar. Tapi jangan lupa ada juga orang membaca sebagai tanda bahwa dia itu bodoh, dan dengan membaca semakin bertambah kebodohannya. Begitu. Jadi dakwah yang kita anggap kurang pada tempatnya itu menurut sisi pandang ini dia kurang literasi berarti. Nah kemudian jangan lupa dakwah itu yang kedua, kalau kita mengambil hikmah dari urutan turunnya ayat, itu kan surat yang kedua turun itu surat Al-Qalam. Jadi nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa inna laka la ajran ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin 'adzim. Itu diantara poin pentingnya, meskipun semuanya pentingnya. Jadi itu seorang dai harus memiliki kompetensi khuluqin 'adzim, akhlak yang agung. Jadi kan kita suka mendengar semacam mahfuzat yang mengatakan adab fawqal ilmi. Jadi adab di atas ilmu. Adab di atas ilmu itu sebenarnya bukan bicara tentang urutan, tapi dia sedang membicarakan strata. Jadi kalau perlu dibikin pemilahan dan pemeringkatan, adab itu posisinya di atas ilmu. Akan tetapi bukan dalam pengertian urutan, adab dulu baru ilmu, bukan. Jadi dia antara adab dan ilmu itu satu kesatuan tidak terpisahkan. Orang tidak bisa beradab tanpa ilmu, dan orang yang berilmu seniscayanya beradab begitu. Jadi kompetensi kedua adab, termasuk adab-adab dalam berdakwah tentu saja. Nah kemudian yang ketiga turun surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ini kan perintah sholat malam. Jadi seorang dai itu kompetensi ketiga yang harus dia miliki adalah mental spiritualitas
yang kokoh yang dia bangun dengan yang mulai. Jadi literasinya bagus, akhlaknya agung, kemudian mental spiritualnya itu kuat yang dia bina dengan ibadah, ritual ibadah, utamanya ritual ibadah salat malam. Kemudian barulah turun surat keempat, surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Wahai yang berselimut, bangkitlah dan berikanlah peringatan. Nah, ini perintah dakwah ini. Jadi orang hanya, kalau kita mau mengambil hikmah dari urut-urutan turunnya surat ini, seseorang itu berdakwah dia hanya jika setelah dia satu, iqra, literasi cukup, dua, akhlaknya bagus, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Kemudian yang ketiga, mental spiritualnya kokoh, dibina dengan semangat. Setelah itu baru dia berdakwah. Jadi jangan ujuk-ujuk dakwah gitu. Ngajak orang sementara literasinya kurang, kemudian akhlaknya nggak benar, kemudian mental spiritualitasnya lemah. Jadi itu berarti nggak urut, nggak tertib. Jadi kalau ada orang yang kita anggap dakwahnya tidak cocok atau tidak sesuai pakem, itu diantaranya karena dia tidak mengikuti urut-urutan sebagaimana yang tadi kita bahas itu. Jadi dari dibalik dari urutan turunnya ayat atau surat di dalam Al-Quran itu ada hikmah yang bisa kita ambil. Nah setelah itu kan nanti turun surah Al-Fatihah, surat yang kelima. Al-Fatihah itu kan dia perasan dari keseluruhan isi Al-Quran. Jadi itu diantaranya seorang dai itu paling tidak dia harusnya menguasai secara garis besar tentang pokok-pokok ajaran agamanya. Jadi dia memegang kunci-kunci dan mengetahui di mana letak pintu-pintu, sehingga sekali waktu dalam dakwah, dalam kehidupannya dia menghadapi satu masalah, dia sudah tahu di mana pintunya, mana kuncinya, sehingga dia tinggal membuka folder, di situ semua jawaban ada yang dia butuhkan. Jadi ada Al-Fatihah sebagai pengetahuan secara garis besar, kemudian ada keseluruhan Al-Quran yang merinci dari apa yang bersifat global tersebut. Nah kemudian kalau urutan surat yang berikutnya itu kan surat Al-Lahab, Tabbat Yada itu. Nah kalau jadi sebenarnya itu masih berkaitan dengan dakwah itu surat. Jadi kalau kita baca surah Al-Lahab di zaman kita sekarang, sekalipun bacanya pakai pengeras suara, pakai sound system, yaitu kalau di sekitar kita niscaya tidak akan ada yang komplain mengganggu kita tersebab kita membaca surah Al-Lahab itu. Akan tetapi di masa surat ini turun, jadi Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab ini, ya surat ini turun pada ketika kaum muslimin minoritas di Mekah, dan sudahlah dia minoritas, kebanyakan penganut di generasi awal itu adalah mustad'afin dan du'afa, orang lemah dan orang yang dilemahkan, orang miskin, para budak begitu. Sehingga bisa kita bayangkan kalau ada seorang Bilal ketika itu membaca surah Al-Lahab, sementara Abu Lahabnya hidup. Sementara Abu Lahab itu kalau dikonversi ke dalam peradaban kita, yaitu dia itu setara Menko lah kira-kira, pejabat tinggi lah kira-kira begitu. Sementara Bilal itu orang rendahan. Jadi kalau di masa kita membaca surah Al-Lahab itu hampir tanpa resiko, tapi pada ketika surat ini turun, membaca surah Al-Lahab itu ya enggak resiko. Resikonya persekusi, bahkan bisa sampai resiko pembulian atau bahkan kematian pada akhirnya karena periksaan. Jadi surah Al-Lahab ini diantaranya mengajarkan keberanian. Jadi sampaikan kebenaran itu, betapapun menyampaikan kebenaran itu beresiko.
Akan tetapi keberanian di dalam dakwah itu bukan keberanian yang kosong. Dia adalah keberanian yang didasari literasi yang cukup, akhlak yang agung, mental spiritualitas yang kokoh yang dibina dengan sholat malam, kemudian dibina dengan kemampuan komunikasi, anzir, kemudian menguasai secara global semua kebutuhan kita terhadap ilmu, baru kemudian berani, begitu, jangan ujuk-ujuk berani tanpa didahului yang lain itu. Yang penting viral ini. Dan jangan lupa itu soal Al-Mudassir dan Al-Muzammil, selain daripada makna literalnya yang sudah kita pahami, perintah untuk ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, dan ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir, itu kan kalau dalam penerjemahan muzammil itu artinya orang yang berselimut. Nanti Nabi ada di sabab nuzul disebutkan zamiluni, selimuti aku. Tapi al-mudassir juga kan artinya berselimut juga. Dasiruni, selimuti aku. Akan tapi di balik makna literalnya juga, dia kalau muzammil itu berselimut, dengan berselimut itu orang menjadi nyaman, jadi dingin, ngantuk, berselimut. Nah, dengan berselimut dia merasa enak. Nah, kalau mudassir itu berselimut, tapi berselimutnya ini bukan karena nyaman. Jadi berselimut pada al-mudassir itu berselimut lantaran ketakutan. Jadi kalau ada seorang anak misalkan, untuk pertama kali dia melihat sesosok yang dia pahami sebagai hantu misalkan, entah pocong kah, kuntilanak kan, itu kadang di antara respon orang yang ketakutan adalah berselimut, bersembunyi di balik selimut. Nah, jadi kalau berselimut dengan selimut yang nyaman itu muzammil. Kalau berselimutnya tersebab ketakutan itu mudassir. Nah, dari situ kita bisa mengerti bahwa kalau Allah perintahkan ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, itu di antara pemaknaannya, wahai kamu yang sedang nyaman di dalam selimut, bangkit. Jadi jangan diem terpaku di dalam kenyamananmu. Jadi tinggalkan kenyamanan itu untuk bangkit. Jadi tinggalkan zona nyaman untuk kemudian bangkit. Nah, kalau Al-Mudassir itu perintah, wahai kamu orang yang sedang diselimuti ketakutan, kekhawatiran, tidak berani melakukan apa-apa, kamu fa'anzir, kamu jangan tetap diselimuti oleh ketakutan dan kekhawatiran, segera bangkit dan berikan peringatan. Jadi begitu kira-kira kalau secara garis besar urut-urutan turunnya ayat Al-Quran di periode awal turunnya wahyu, begitu. Jadi orang itu berdakwah keliru mungkin di antara sebabnya Karena tiga itu enggak, itu tidak diperhatikan ya. Dan mungkin itu kan di segala pondasinya Ustaz. Mungkin kalau kita lihat ke strategi metodenya, bagaimana Ustaz, supaya seorang pendakwah itu bisa berdakwah tanpa menyinggung perasaan dan lebih merangkul. Jadi memang kalau perintah fa'anzir itu di antara yang tercakup di dalam perintah itu adalah perintah berdakwah, perintah untuk menguasai ilmu komunikasi, gitu kan. Juga sebetulnya perintah untuk menguasai alat-alat komunikasi yang tersedia di zaman kita. Jadi orang-orang yang buka channel YouTube kah, bikin podcast kah, itu bahkan sebagian mereka isinya itu kan hanya sekedar bercandaan, sebagiannya bahkan kesesatan. Tapi begitu mereka, tapi meskipun begitu mereka begitu bersemangat dan begitu bersungguh-sungguh untuk membuat
podcast dan channel-channel mereka itu untuk menyebarkan pahaman-pahaman mereka meskipun hanya sekedar bercandaan maupun apalagi kesesatan. Nah, harusnya kita orang beriman itu harus lebih bersemangat untuk menyebarkan kebenaran yang kita pahami. Dan kemudian agar kita lebih merangkul, jadi kita harus mengerti bahwa di hadapan kita, di hadapan media sosial, itu bukan hanya orang yang sama dengan kita pola pikirnya. Mereka terdiri dari begitu banyak strata kemampuan intelektual, jadi sangat heterogen, sehingga seharusnya kita di dalam dakwah itu bukan memberikan judgement kepada orang yang keliru dengan atau orang yang kita anggap keliru. Jadi prinsip pertamanya begini, kita seharusnya ketika kita mengetahui sesuatu yang kita ketahui itu belum tentu kebenaran. Jadi kebenaran itu secara objektif ada, akan tetapi pencapaian kita kepada kebenaran itu yang relatif. Jadi kita tidak bisa memastikan bahwa capaian kita terhadap itu adalah kebenaran. Sehingga ketika kita sajikan di media sosial, seharusnya kita suguhkan dia sebagai satu opsi pemahaman untuk kemudian silahkan diadu argumen, kemudian mari kita bandingkan mana yang lebih kuat argumentasinya. Jadi jangan dari awal sudah wah ini pendapat saya sudah puncak kebenaran dan yang selain ini sudah pasti salah gitu. Jadi memang kebenaran itu ada, akan tapi pencapaian kita terhadap kebenaran itu yang ada. Jadi seharusnya ada kesadaran itu agar kita posisinya tidak menghakimi. Di antaranya itu. Orang-orang zaman sekarang tuh mulai pada berani untuk menyalahkan bahkan penulis karya kitab-kitab ulama gitu. Ada beberapa orang yang menyalahi bahwa Imam Al-Ghazali adalah seorang yang kekurangan psikologi yang lain sebagainya itu, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Ya itu dia yang menjadi permasalahan itu. Jadi yang bukan dokter memvonis dokter sebagai orang yang sedang sakit. Jadi seharusnya orang kalau dia wawasannya luas, vonis seperti itu tidak akan dia lakukan. Kalaupun dia berbeda pandangan dengan pandangan, jangankan dengan orang yang selevel Imam Ghazali atau para ulama yang lainnya, kalau dia berbeda pandangan dengan kitanya, seharusnya dia bukan memberikan judgement kepada kita, tetapi dia memberikan alternatif pemahaman. Kalau menurut saya seperti ini, silahkan diperbandingkan. Jadi kalau dia punya pandangan yang berbeda dengan pandangan Imam Malik, Imam Syafi'i misalkan, ya dia tidak bisa berkesimpulan mereka para ulama itu salah. Jadi seharusnya ada bukan kerendahan hati ya, kesadaran bahwa dia itu bukan siapa-siapa gitu dibandingkan mereka. Sementara ulama yang dia vonis itu kapasitasnya sedemikian hebat, kitabnya begitu banyak, sementara kita yang belum ada satupun kitab kita tulis. Jadi mereka para ulama itu kan kalau mereka menulis tidak habis-habis isi kepalanya mereka tuliskan. Nah kalau kita untuk menulis baru dapat satu lembar aja isi otak kita udah habis. Menulis apa lagi nih? Sudah nggak ada lagi di kepala saya. Udah mentok. Dan begitu juga kalau mereka berdakwah itu para ulama itu ya memang isi otaknya banyak sehingga mereka bisa menyampaikan apa saja. Nah kalau kita kadang untuk bisa bicara dalam durasi 30 menit aja udah kehabisan bahan, kehabisan bahan gitu. Jadi kesadaran itu seharusnya dibangun bahwa kita ini dibanding mereka ya bukan apa-apa, dan bukan hanya itu, bukan hanya soal kemampuan intelektual
dan kesungguhan kita dibanding mereka kan tidak seberapa. Iya. Jadi di zaman kita, di zaman dimana alat tulis begitu bermacam dan begitu mudah kita menulis, mengakses, ya sekedar pulpen sama buku tulis itu 10.000 cukup, dan dengan satu pulpen dan satu buku tulis itu kita bisa menulis ribuan kata. Masih belum ada satu karya tulis yang kita buat. Sementara di zaman para ulama itu, untuk bisa menulis satu kitab, ya bisa dibayangkan mereka harus sangat sungguh-sungguh. Bagaimana alat tulis di Maselia, bagaimana pulpennya, bagaimana Tintanya, kertasnya. bagaimana kertasnya gitu kan. Karena mesti dicelup, ditulis 2-3 kata habis, celup lagi. Belum lagi kalau dia harus menulis di malam hari, penerangannya kayak apa. Nah kalau di zaman kita, supaya bisa nulis di malam hari kan tinggal tag, konsisten lampu menyala sampai pagi. Nah kalau di zaman Imam Ghazali kira-kira, atau di zaman imam sebelumnya, imam mazhab misalkan, ya mereka untuk menulis itu penerangannya pun tidak seterang kita zaman sekarang, dan upaya untuk menghidupkan lampu penerangan itu pun tidak semudah sekarang. Boleh jadi kalau kita nih hidup di zaman dia, kemudian kita pengen nulis di malam hari, kemudian kita harus menghidupkan lampu, itu jangankan menulisnya, menghidupkan lampunya bisa jadi membuat kita frustasi. Lampu susah banget hidup ini, gue gak jadi nulis, buat tidur aja. Jadi kalau dia bisa membayangkan ya, apa yang lebih luas dari sekedar apa yang ada di otaknya, itu seharusnya dia bisa bersikap lebih bijak terhadap orang yang berbeda pandangan dengan dia. Apalagi yang dianggap berbeda itu para ulama, nggak bisa kita ujuk-ujuk secara mudah mengatakan bahwa ulama ini sesat, kurang pintar dan lain-lain.